Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai 13. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Tendens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai 13. Injil hari ini melanjutkan apa yang telah kita renungkan dalam Injil kemarin. Perjalanan Yesus ke Nazaret sangat menyakitkan bagi Yesus. Ia ditolak oleh bangsanya sendiri. Karena itu Yesus mulai berkeliling ke desa-desa Galilea untuk mewartakan kabar baik dan mengutus 12 rasul untuk bermisi. Pada tahun 70-an ketika Markus menulis Injilnya, komunitas Kristen hidup dalam situasi sulit tanpa harapan. Secara manusiawi tidak ada masa depan bagi mereka. Lalu pada tahun 64 Kaisar Nero mulai menganiaya orang Kristen. Pada tahun 65 ada pemberontakan orang Yahudi di Palestina melawan Roma. Pada tahun 70 Yerusalem dihancurkan sama sekali oleh orang Romawi. Itulah sebabnya uraian tentang misi murid-murid setelah terjadinya konflik di Nazaret merupakan sumber terang dan keberanian bagi orang-orang Kristen. Ayat 7. Tujuan dari misi ini. Konflik itu semakin besar dan mempengaruhi Yesus. Bagaimana reaksinya? Ada dua hal yang dilakukan Yesus. Pertama, Yesus meninggalkan Nazaret dan mulai pergi ke desa-desa tetangga. Yesus memperluas misi dan mengintensifkan pemberitaan kabar baik, memanggil orang-orang lain untuk melibatkan mereka dalam misi itu. Lalu yang kedua, Yesus memanggil ke-12 rasul dan mulai mengutus mereka secara berpasangan, memberi mereka kuasa mengusir roh-roh jahat. Tujuan dari misi ini sederhana dan mendalam. Para murid berperan serta dalam misi Yesus. Mereka tidak dapat pergi sendirian. Mereka harus pergi berpasangan berdua-dua, karena dua orang mewakili masyarakat lebih baik daripada satu orang saja, dan mereka dapat saling membantu satu sama lain. Mereka menerima kuasa atas roh-roh jahat, yakni mereka harus memberi bantuan bagi orang lain yang menderita, dan mereka harus menghantar orang pada Allah. Lalu ayat 8-11. Sikap yang seharusnya mereka miliki dalam misi. Nasihat Yesus sederhana. Yesus menyuruh para muridnya untuk tidak membawa apa-apa selama perjalanan kecuali satu tongkat. Tidak boleh membawa roti, tas, juga uang. Mereka harus mengenakan kasut dan tidak mengenakan jubah cadangan. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Jika kamu memasuki sebuah rumah di mana saja, tinggal di sana sampai kamu meninggalkan daerah itu. Dan jika ada tempat yang tidak menyambut kamu, dan orang-orang menolak untuk mendengarkan kamu, seraya kamu berjalan menjauh, kebaskanlah debu di bawah kakimu, sebagai bukti bagi mereka." Setelah mendengar pesan Yesus,
berangkatlah para murid bermisi. Ini adalah awal dari sebuah tahap baru. Sekarang bukan hanya Yesus yang mewartakan kabar baik, melainkan seluruh kelompok akan mewartakan kabar baik Allah kepada banyak orang. Lalu ayat 12-13, hasil dari misi ini. Maka mereka berangkat untuk menyerukan pertobatan, dan mereka mengusir banyak iblis dan mengurapi banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Pemberitaan kabar baik menghasilkan perubahan dalam diri orang banyak. Hal itu meringankan penderitaan orang, menyembuhkan penyakit, dan mengusir setan. Saudara dan saudari, refleksi pribadi bagi kita. Apakah kita berperan serta dalam misi sebagai murid-murid Yesus? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.